semoga kita semua sehat selalu. Kenalin, aku Maharani, dan aku mau ngomongin tentang keresahanku yang mungkin keresahan kita semua, yaitu corona dan sekolah online. Siapa sih yang nggak tahu corona? Itu loh, virus baru yang sensian banget. Deketan dikit ngambek, terus ngejangkitin. Ini gara-gara dia nih, kita harus social distancing gitu, jaga jarak. Soalnya, dia kalau udah ngelawak, nggak lucu gitu. Mainannya sama nyawa. Kan kalau gini kan kasihan gitu para jomblo di muka bumi. Gimana ya? Bayangin nih, ini ada jomblo nih, baru PDKT-an sama orang. Terus ngajak jalan. Taunya orangnya ODP. Itu baru juga bismillahirrahmanirrahim, udah sadaqallahul-azim itu. Sistem pendidikan perlu dimodifikasi dari yang tatap muka menjadi dalam jaringan. Di sekolah online, kita memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Di sini, pembelajaran dilakukan dalam jarak yang jauh. Nah, saking jauhnya, kadang materi itu nggak ada gitu yang nyampe di otak. Ini, Bu Guru baru bilang, "Paham anak-anak? Paham, Bu." 5 menit kemudian, Bu Guru tadi ceramah tentang apa dah? Gitu. Sistem pendidikan yang kayak gini nih, sebenarnya benar-benar melatih kedisiplinan, kelincahan, dan ketegangan. Pasalnya nih ya, kadang suka ada kuis sama Zoom dadakan gitu. Ini, kelas online, kalau misalnya diimplementasikan, udah kayak hantu penasaran. Iya gitu, suka mengusik ketenangan batin setiap muridnya. Kadang ya, murid sampai lupa makan gara-gara mikirin kelas online-nya. Ini kalau misalnya aku tinggal nanti, kira-kira ada kuis gak ya? Kalau misalnya nanti aku makan, ada Zoom gak ya? Gitu. Akhirnya pas ditinggal makan beneran, ditunggu, kok gak ada notifikasi? Taunya lupa nyalain paketan. Ini, pas paketannya dinyalain, tugas udah ngantri gitu kayak di pom bensin. Ini bukan lambung doang yang sakit, isi kepala ikut menjerit ini. Sumpah, sistem pembelajaran yang kayak gini benar-benar nguras tenaga. Percaya nggak percaya, kita seakan belajar 24 jam non-stop gitu. Kayak dari pagi, siang, malam, sampai pagi lagi, kita habisin buat mikirin apa? Ya buat mikirin tugas. Dipikirin doang nggak dikerjain. Ini lagunya Rhoma Irama yang "Begadang jangan begadang" itu beneran udah gak ada artinya. Masalahnya gini, mungkin ya para murid udah pada nonton tutorial menjadi pegadang profesional untuk para pemula 100% bekerja. Iya gitu, biar gak ngantuk pas lagi ngerjain tugas. Apalagi pas nugasnya malam, godaan setannya berat nih, bawaannya ngantuk mulu. Ini budaya begadang kalau jadi kebiasaan udah nggak baik, bos. Bahaya. Ini kalau misalnya murid duduk sebelahan sama pandanya langsung minder itu. Dalam hati kan gitu ngebatin. Ini orang kok lingkar matanya lebih hitam daripada gue. Gitu. Kan kasian gitu. Harga diri pandanya jatuh. Masa iya panda yang gemesin gitu dibandingin sama manusia setengah kalong yang kalau baru bangun beleknya pada ngorbit gitu kayak planet. Seperti yang aku bilang tadi, sekolah online ini gak jauh-jauh dari yang namanya kuis dan Zoom, apalagi dadakan. Bahkan ini dikirimnya sebelum masuk jam pelajaran. Hal-hal kayak gini nih yang lebih mengejutkan daripada kehadiran tukang parkir. Kita semua tahu kan ya, tukang parkir tuh gaib gitu. Awalnya nggak ada, tiba-tiba muncul gitu sambil teriak, 2000. Ketidakpastian inilah yang membuat para murid molor waktu mandi. Bentar deh, 5 menit lagi aku masih ngantuk. Bentar deh, 5 menit lagi aku masih nugas. Gitu mulu sampai akhirnya dia nggak mandi. Sampai jam pelajaran selesai, di keesokan harinya. Ini murid kayak gini nih masih lebih mending daripada murid yang mandi kalau ingat doang. Mungkin ya ingatan tentang
dan kuis. Mungkin nih, kalau dia dengar kata mandi, otaknya nih menerjemahkannya sebagai peringatan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh para profesional. Kan aku jadi kasihan gitu. Mau gimana ya? Kita jadi nggak bisa bedain mana yang kulit, mana yang daki. Karena udah jadi satu kesatuan. Kalau ngomongin sekolah online, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya tugas. Tugas menjadi keresahan utama para murid di Indonesia. Bagi yang belum tahu tugas nih, tugas adalah segala bentuk pendalaman materi yang sifatnya menguji. Ini tugas selain menguji pemahaman, dia juga menguji kesabaran. Pasalnya nih ya, tugas tuh punya sifat-sifat lain gitu. Di antaranya, suka buka cabang, cepat membelah diri, dan tumbuh lagi bila mati. Sifat-sifat kayak gini nih yang sebenarnya meresahkan otak sebagai pengaturnya. Untungnya nih, otak ini adalah perangkat bawaan gitu. Udah ditanam dan disetting dari pabriknya. Bayangin nih, kalau misalnya otak ini perangkat yang kudu diinstal dulu. Kan nggak lucu gitu. Mungkin nih, dia udah menonaktifkan dirinya sendiri gitu. Terus tiba-tiba muncul tulisan, "Maaf, otak Anda tidak menanggapi. Silahkan install kembali." Kan jadi ngeri. Selain tugas, deadline juga menjadi keresahan para murid di Indonesia. Apalagi kalau deadline-nya singkat. Ini ya, kadang 3 mapel sehari itu ngasih tugas semua dan wajib dikumpulkan hari itu juga. It's okay kalau misalnya soalnya cuma 1 atau 2. Ini soalnya bisa 20-30 per mapelnya. Ini nih ibarat kita disuruh makan mie super pedes 5 biji dan harus dihabisin sebelum 30 menit. Panas-panas dah tuh lambungnya. Bibir udah kayak ditonjokin warga satu kampung. Ini kalau misalnya otaknya nggak direm dikit, bisa ngebul itu. Selain tugas dan deadline, guru menjadi salah satu keresahan murid. Pasalnya, pasti ada 1-2 guru yang susah banget buat dihubungin. Kayak kita ngechat pagi, dibalasnya malam. Ini bayangin kalau misalnya kita ngechat pas H-5 pengumpulan tugas, dibalas sama ibunya pas pagi pengumpulan tugasnya. Ya kalau jawabannya sesuai ekspektasi, kalau misalnya enggak, kan nyesek gitu. Sebenarnya masih banyak lagi keresahan tentang sekolah online ini. Dan kalau dipikir-pikir, kalau misalnya sekolah sistem kayak gini diterapkan lebih lama lagi atau bahkan dipermanenkan, bisa bahaya. Murid-murid bisa stres bukan karena corona, karena mikirin tugas. Bulan pertama, bulan kedua kita masih membantai tugasnya. Makin kesini, tugas yang membantai kita. Ini para murid udah sembunyi di kolong meja ini. Terus tugas bawa senapan, mau lari kemana nak? Kerjain sini. Gitu. Ini kalau misalnya muridnya nggak kuat mental, dia harus pindah rumah itu ke rumah sakit jiwa. Kan kasihan gitu, mana masih muda. Ya terlepas dari hal itu, kapan lagi kita dapat paketan tiap bulan gratis lagi? Terus kapan lagi gitu kita bisa belajar sambil tiduran, sambil dengerin musik, bahkan sambil nyemil? Kapan lagi gitu kita ngerjain tugas bisa dilompat-lompatin, bisa buka Google? Kapan lagi gitu kita main HP nggak dimarahin mama? Ya, walaupun begitu, aku tetap berharap pandemi ini cepat berakhir gitu. Khawatirnya aku, nanti rumah sakit jiwa udah nggak muat gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.